Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Dan judul perikop itu adalah Gembala yang Baik. Bapak Ibu, karena perikop ini ada 21 ayat, kita akan membacanya, kita membaginya menjadi dua renungan. Nah, renungan kali ini terambil dari pasal 10 ayat 1 sampai 10. Nanti yang berikutnya dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Kristus memberikan pengajaran tentang hubungan antara Kristus dan orang-orang percaya atau umat pilihan Allah. Di dalam perikop ini Kristus menganalogikan bahwa hubungan Ia dan umat Allah itu seperti gembala dan domba. Ia adalah gembala yang baik yang menjaga, menuntun, dan memenuhi kebutuhan daripada domba-dombanya. Sedangkan umatnya atau domba-dombanya adalah domba yang baik, adalah domba yang mengenali suaranya dan mengikuti tuntunannya. Nah, ketika Kristus mengajarkan hal tersebut, para orang yang ada di situ atau para pendengar yang ada di situ, mereka menjadi bingung karena mereka tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian Kristus memberikan penjelasan tambahan. Ia berkata bahwa ia adalah pintu. Pintu di mana semua domba masuk dan keluar melalui dia. Dan ketika semua domba masuk keluar melalui dia, maka mereka akan bertemu dengan padang rumput yang hijau. Saudara, dalam perikop ini banyak kebenaran yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah gambaran bahwa Kristus adalah gembala yang baik. Ia akan menjaga, merawat, dan membimbing mereka. Namun sayangnya kita suka mengikuti keinginan kita daripada kehendak Tuhan. Akibatnya kita tidak pernah mendapatkan padang rumput yang hijau atau ketenangan batin, damai sejahtera, dan juga nutrisi bagi manusia rohani kita. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk menjadi domba yang baik. Seekor domba yang mengenali suara gembalanya dan mau taat kepada gembalanya. Caranya bagaimana? Dengan cara mendisiplinkan diri kita setiap hari dan membiasakan diri kita mendengar firman Tuhan sehingga kita dapat mengenali suaranya. Hal ini akan menuntun kita untuk dapat memahami arah kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita untuk ditapaki. Saudara, mari saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah membiasakan diri saudara untuk mengenal suara Tuhan
melalui membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk dapat membiasakan diri saudara mengenal suara Tuhan melalui membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, marilah kita selalu mendengarkan dan menati firman Tuhan setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menuntun kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami telah bangun juga dengan tubuh yang segar dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau menyertai kehidupan kami, biar sepanjang hari ini kami terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu saja Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.